pujian ini menjadi kekuatan buat kita. Siapapun yang mendengar, melihat berita atau acara kami pada sore hari ini, mari sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Dia sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita doakan. Setiap pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika kita memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar melihat,
tapi kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, kita rindu mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita hidup sampai hari ini itu semua adalah mujizat Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan. Kita akan baca satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ada satu ayat di sini yang kebanyakan orang menjadi ayat emasnya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, kita akan baca ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, banyak orang memakai ayat-ayat ini menjadi ayat emas dia. Tapi tahu nggak kita, Rasul Paulus menulis ayat ini ketika dia berada dalam situasi yang gak enak. Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi, orang-orang yang setia yang ada di Filipi, anak-anak Tuhan yang ada di Filipi, ketika dia berada di dalam penjara. Dia menulis surat ini dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bukan ketika dia dalam keadaan yang enak, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan dalam keadaan yang serbawa, tetapi dalam keadaan yang terpenjara. Dia menulis surat ini, dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan. Dia mengalami begitu banyak persoalan di dalam hidupnya, tantangan yang begitu berat, sehingga pada akhirnya dia harus ada di penjara. Nah, dia berada di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Dia berada di penjara bukan ketika dia melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi dia di penjara karena Injil firman Allah. Dia ada di penjara karena dia memberitakan tentang Yesus. Sehingga dia menulis kepada jemaat yang ada di Filipi, anak-anak Tuhan yang ada di Filipi, yang dengan setia membantu Paulus dalam pelayanannya dia. Mereka tidak pernah membiarkan Paulus. Di Paulus dia menulis di ayat, kalau kita baca mulai dari ayatnya yang ke-10, Paulus dia berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan pelayananmu bertumbuh kembali, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita lihat Rasul Paulus yang belajar mencukupkan dirinya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Tetapi dia bersukacita. Kenapa? Jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka bertumbuh lewat pemberitaan firman Allah Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus dia berkata di ayatnya yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku harus mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kita lihat ya, orang-orang yang ada di Filipi, oleh pemberitaan firman Tuhan, mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dia bersukacita. Dia
bangga dengan anak-anak Tuhan yang ada di Filipi. Mereka membantu pelayanan Paulus. Mereka tidak pernah hitung-hitungan dengan Paulus. Mereka selalu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus, dia bangga bukan dengan pemberian itu, tetapi buah dari pemberitaan firman Allah yang dia sampaikan membuat jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu yang Rasul Paulus bangga. Sehingga di dalam penjara dia menulis surat kepada mereka yang ada di Filipi. Dia berkata bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, walaupun Dia harus menderita oleh pemberitaan firman Allah. Tetapi satu kebanggaan Rasul Paulus lewat pemberitaan firman Allah, jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kita semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat GPD Getsemani Tulungagung, menjadi satu kebanggaan setiap hamba-hamba Tuhan. Kalau jemaat Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang baik dari setiap pemberitaan firman Allah, menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus dia bersukacita, dia bangga. Dia katakan bahwa walaupun dia harus ada di penjara, ya, dia harus mengalami banyak hal, banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi dia bersukacita karena hasil dari pemberitaan firman Allah, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia menanggung setiap penderitaan itu karena dia percaya bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap beban, di balik setiap penderitaan, dia mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Dia mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Gitu juga dengan kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Apapun beban masalah yang kita hadapi, kita mampu berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan, kalau kita mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman Allah, walaupun dia tertekan, walaupun dia harus dipenjara, tetapi dia berkata, itu dia bisa tanggung semuanya, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidupnya. Jangan hanya karena masalah yang sepele kita mundur dalam kita mengiring Tuhan. Jangan karena ada masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita, persoalan demi persoalan, beban-beban yang kita harus pikul hari-hari ini membuat kita lemah dan tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Paulus dia berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia rasa, dia pernah alami. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Bahkan dia berkata juga, aku tahu rasanya kelaparan dan aku tahu rasanya itu kenyang. Dia pernah alami susah, dia pernah mengalami penderitaan. Dan saya percaya kalau kita mengalami penderitaan mungkin yang sama seperti Paulus, kalau kita ada dalam Tuhan, kita pasti akan kuat untuk kita bisa tanggung semuanya. Jangan kita menyerah, jangan kita mundur, karena segala perkara yang kita hadapi bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti kuat menghadapi semuanya itu kalau kita bersama Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia kuat karena dia bersama dengan Tuhan. Malah dia bersukacita. Dia walaupun dia ada di penjara, dia bersukacita. Kenapa? Karena firman Allah yang dia sampaikan itu tidak sia-sia. Lewat kebenaran firman Allah yang dia sampaikan, jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka boleh bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi surat-surat yang terbuka. Dalam keadaan yang terjepit sekalipun, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi terang bagi orang lain. Kita menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga orang dapat melihat ada Kristus dalam hidup kita. Dalam keadaan yang terjepit sekalipun, dalam keadaan yang tertekan sekalipun, kita kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Itu sebabnya kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh firman Allah. Kita butuh kekuatan itu. Hari-hari ini
Kita butuh kekuatan itu, dan kekuatan itu kita nggak dapatkan di dalam dunia ini. Kekuatan itu kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan kekuatan itu. Dia mencukupi kebutuhan kita. Sehingga Rasul Paulus atas perhatian jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang tidak undur di dalam mereka mengiring Tuhan walaupun harus menghadapi banyak tantangan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Rasul Paulus dia berkata, Allahku akan memenuhi keperluanmu, kebutuhanmu. Itu juga dengan kita. Di tengah situasi hari-hari ini, banyak yang di PHK, usaha pekerjaan banyak yang sulit hari-hari ini. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menolong kita. Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita. Bagaimana dia menolong Rasul Paulus, saya percaya dia juga sanggup menolong kita. Satu contoh dalam kebenaran firman Allah, ketika Elia dia ada di tepi sungai Kerit. Dia harus diasingkan, dia harus dipisahkan. Dia ada di sungai Kerit. Firman Tuhan dia berkata kepada Elia, kamu harus minum dari sungai itu. Dan firman Allah juga menulis dengan jelas lewat kebenaran firman Allah bahwa burung gagak Tuhan perintahkan untuk kasih makan Elia. Di tengah-tengah persoalan yang sulit, di tengah-tengah masalah yang sulit hari-hari ini, kita akan melihat mujizat Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17, firman Tuhan dia berkata di ayat yang kelima, saya mulai ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam-diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bukti pemeliharaan Tuhan, di mana ada ketaatan, di mana ada kesetiaan, di situ kita akan melihat mujizat Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit, tepi sungai Kerit, Elia pergi. Dan firman Tuhan yang berkata, kamu minum dari sana, dan burung gagak akan kasih makan kamu. Tuhan gak suruh orang. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Dengan satu syarat, jangan tinggalkan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan mungkin, tidak ada harapan lagi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan bagi saya dan saudara. Ketika jalan kita buntu, kita tuh gak bisa berbuat apa-apa. Lihat Yesus, dia sanggup buka jalan bagi saya dan saudara. Elia, dia dikasih makan, dia dipelihara oleh Tuhan. Di tengah masa yang sulit kelaparan, Tuhan pelihara dia. Di tengah masa yang tidak enak, ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi dia. Gitu juga dengan kita. Di tengah situasi yang gak enak, kalau kita bersama Tuhan pasti jadi enak. Di tengah situasi yang gak baik, kalau ada Tuhan, selalu ada sukacita dalam hidup kita. Burung gagak adalah burung yang boleh dibilang egois. Dia nggak mau berbagi dengan teman-temannya. Burung yang kalau dia punya makanan, dia mau makan sendiri. Tapi kita lihat ya, Tuhan perintahkan burung gagak bawa roti, bawa daging, waktu pagi dan waktu petang. Tuhan suruh burung gagak kasih makan Elia. Tuhan suruh burung gagak bawa ini pagi-pagi kepada Elia, bawa ini sore-sore kepada Elia. Kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita.
Kalau dari setiap firman Allah yang kita dengar itu bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus dia bersuka cita bukan karena hasil pemberian itu, tetapi dari buah, dari hasil setiap kebenaran firman Allah yang jemaat di Filipi dengar. Mereka menjadi jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh, dia akan melihat Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik, dia lihat Tuhan. Di tengah situasi yang terjepit, dia lihat Tuhan. Di tengah situasi yang gak mengenakan, dia lihat Tuhan. Di tengah masalah yang sukar sekalipun, dia lihat Tuhan. Pandang Yesus, kamu akan temukan jalan keluar. Pandang Yesus, kamu akan temukan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu. Karena hanya Yesus jawaban dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu tidak berlalu dengan percuma, tapi menjadi kekuatan dalam hidup kita. Rasul Paulus dia berkata, segala perkara aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan GPI Getsemani Tulungagung, ada yang lagi susah hari-hari ini, ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami beban yang begitu berat. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong hidupnya. Dia baik, Dia luar biasa buat kita. Kita akan temukan mujizat Tuhan dan alami mujizat Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan. Di mana ada ketaatan, sekali lagi saya mau katakan, di mana ada ketaatan akan kebenaran firman Allah, di situ ada mujizat Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia kepada firman Allah, kita tidak akan pernah melihat dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita taat, kita setia, kita bukan hanya sekedar melihat, tapi kita akan alami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua. Siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat siaran ini, kita punya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan pelihara Elia, Tuhan pelihara Paulus, saya percaya Tuhan juga sanggup pelihara kita di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat dan alami Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Haleluya. Sepanjang hidupku
di tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun, di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun, di tengah kesukaran sekalipun. Kalau kami tinggal bersama dengan Tuhan, kami akan tenang. Kalau kami ada bersama Tuhan, kami akan kuat. Kalau kami ada bersama Tuhan, kami mampu hadapi setiap tantangan. Jika kami mampu berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Yesus sumber kekuatan kita, hanya Yesus sumber penolong kita. Dekat dengan Tuhan, kita akan alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan sore hari ini kami berdoa bagi setiap telinga-telinga yang mendengar, setiap yang melihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, di dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, agar tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia mengiring Engkau, tetap setia melayani Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah dan sembuhkan. Beri pengharapan yang sembuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat siaran kami pada sore hari ini, semua telinga dan setiap mata yang melihat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami sehat, kami kuat, kami bisa melayani Tuhan, kami masih bisa mengiring Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus Tuhan Engkau dalam hidup kami, sehingga benar-benar nyata bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami percaya setiap siapapun yang melihat, mendengar siaran ini diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita bekali terus hidup kita dengan firman Tuhan, menghadapi hari-hari ini di penghujung akhir zaman ini. Kita butuh firman Allah, Dia kekuatan kita. Kita butuh Yesus, Dia penolong kita. Nikmati terus kebenaran firman Tuhan melalui siaran GPI Getsemani Tulungagung, agar sama-sama kita dikuatkan, kita diteguhkan iman kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Haleluya.